3. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ainun Fadilah yang akan menjelaskan materi pertama, yaitu sejarah hukum Archimedes. Mari kita bahas tentang sejarah hukum Archimedes. Pernahkah teman-teman melompat ke kolam renang atau masuk ke dalam bak mandi yang terisi penuh oleh air? Apa yang terjadi? Ya, benar. Teman-teman akan melihat sebagian air akan bertumpuhan keluar dari kolam renang atau bak mandi. Atau pernahkah teman-teman mengangkat benda yang berat, kemudian terasa lebih ringan ketika berada di dalam air? Tahukah teman-teman, semua contoh tadi merupakan penerapan salah satu hukum fluidastatis, yaitu hukum Archimedes. Kira-kira gimana ya bunyi hukum Archimedes dan peralatan apa saja yang menerapkan hukum Archimedes? Nah, kita akan membahasnya secara lengkap. Jadi, kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ilmuwan terkemuka dari Yunani pada tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi yang bernama Archimedes sendiri. Archimedes awalnya ditantang oleh Raja Heron II untuk membuktikan kandungan emas pada mahkota raja. Archimedes yang saat itu bingung mulai dari mana, memutuskan untuk mandi di dalam bak mandi yang penuh dengan air. Dia melihat sesuatu yang menarik. Setiap kali ia masuk ke dalam air di bak itu tumpah keluar. Semakin banyak tubuhnya masuk, semakin banyak air yang tumpah. Tiba-tiba Archimedes merasa seperti menemukan jawaban dari masalah besar itu. Archimedes menyadari bahwa ada hubungan antara jumlah air yang tumpah dengan volume benda yang dicelupkan ke air. Dari situ dia menemukan bahwa jika benda dimasukkan ke dalam air yang tumpah akan menunjukkan seberapa banyak volume benda itu. Setelah itu, Archimedes mulai bereksperimen dengan mahkota raja. Dia mencelupkan mahkota ke dalam air dan mengukur berapa banyak air yang tumpah. Lalu, ia membandingkan volume air yang tumpah dengan berat mahkota. Ternyata mahkota itu memiliki kepadatan atau massa jenis yang berbeda dari emas murni. Dengan kata lain, mahkota tersebut dicampur dengan logam lain, bukan dari emas murni. Dari penemuan Archimedes ini berhasil memecahkan tantangan dari Raja Heron II dan lahirlah hukum Archimedes yang kita kenal sekarang. Bunyi hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tenggelam sebagian atau seluruhnya dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan secara matematis. Sistem Archimedes dirumuskan dengan persamaan FA sama dengan Pro F dikali G dikali VF, dengan FA yaitu gaya ke atas dengan satuan Newton, dan Pro F adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat 2, dan VF adalah volume zat cair yang dipindahkan atau benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Dengan prinsip ini, kita bisa menjelaskan banyak hal di sekitar kita. Dengan prinsip ini, kita bisa menjelaskan banyak hal di sekitar kita. Dari mengapa kapal besar dari besi bisa mengapung, hingga bagaimana manusia bisa mengapung di air asin seperti laut mati. Bahkan tubuh kita sendiri merasa lebih ringan di dalam air karena gaya apung ini. Archimedes bukan hanya ahli fisika, tapi juga ahli matematika dan teknik. Ia merancang berbagai perangkat canggih seperti sistem katrol, screw pump atau pompa Archimedes, dan senjata pertahanan untuk melawan serangan Romawi. Meski akhirnya tewas dalam penjarahan kota Skyrus, warisan intelektualnya tetap hidup, mengajarkan kita bahwa ilmu berasal dari rasa ingin tahu, dan keajaiban sering muncul dari hal-hal sederhana, seperti air yang tumpah dari bak mandi. Jadi, jangan pernah meremehkan momen kecil di sekitar kita, karena siapa tahu dari situ seperti Archimedes,
kamu bisa menemukan sesuatu yang mengubah dunia. Sebuah hal menarik tentang Archimedes adalah bahwa dia tidak hanya dikenal sebagai ilmuwan besar, tapi juga sebagai pribadi yang sangat terobsesi dengan kebenaran dan keindahan matematis. Ia percaya bahwa alam semesta diatur oleh prinsip-prinsip matematis yang indah, dan upayanya untuk memahami dunia bukan hanya tentang menemukan rumus, tapi tentang menangkap esensi dari keberadaan itu sendiri. Bahkan di saat kota Skures jatuh ke tangan Romawi, saat serdadu Romawi masuk ke rumahnya, Archimedes masih asyik menggambar diagram geometri di tanah hingga akhirnya tewas karena tidak menghiraukan perintah serdadu. Kisah tragis ini justru menjadi simbol bahwa ilmu pengetahuan harus dihormati lebih tinggi dari kekuasaan dan kekerasan. Kini, nama Archimedes terus hidup dalam pelajaran fisika, karya teknik, hingga dalam budaya populer. Dari film hingga lagu-lagu bernuansa ilmiah, ia menjadi simbol bahwa rasa ingin tahu yang tulus dan keberanian untuk bertanya kenapa bisa menghasilkan terobosan besar. Jadi, ketika kamu sekali-kali waktu merasakan air yang sedikit hangat di bak mandi atau melihat kapal raksasa bergeser di laut, ingatlah di balik itu semua ada seorang ilmuwan dari Yunani kuno yang mengubah dunia hanya karena dia berani bertanya, apa yang terjadi kalau aku masuk ke dalam air? Teruslah berkembang dan terus bertanya, dan jangan pernah takut untuk melompat ke dalam ketidakpastian, karena siapa tahu di sana ada sesuatu yang bisa jadi milik dunia. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Adiguna dengan NIM 32325048 dari kelas 1C LK. Nah, di video ini saya akan menjelaskan hukum Archimedes dan konsep gaya apung serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga dengan adanya video ini dapat menjelaskan atau membantu Anda untuk memahami bagaimana benda bisa tenggelam, melayang, atau mengapung. Nah, pengertian gaya apung. Gaya apung adalah gaya ke atas yang diberikan oleh suatu zat cair atau zat gas kepada benda yang dicelupkan ke dalamnya. Sederhananya, ketika sebuah benda kita masukkan ke air, benda itu akan terasa lebih ringan. Nah, perasaan lebih ringan itu muncul karena adanya gaya apung. Contoh paling mudah gini, kalau kita mengangkat batu di daratan, itu akan terasa lebih berat, tapi ketika diangkat di dalam air, beratnya akan berkurang. Kenapa bisa terjadi? Itu terjadi karena air mendorong batu ke atas. Nah, penjelasan hukum Archimedes. Hukum Archimedes mengatakan sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya apung ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Artinya begini, semakin banyak volume air yang didorong atau dipindahkan oleh suatu benda, maka semakin besar juga gaya apung yang diterima oleh benda tersebut. Nah, mengapa ada gaya apung? Ini terjadi karena tekanan air tidak sama di semua titik. Nah, tekanan air di bagian bawah benda itu cenderung lebih besar, sedangkan tekanan air di bagian atas benda itu lebih kecil. Perbedaan tekanan inilah yang menimbulkan gaya ke atas, yaitu gaya apung. Nah, bayangkan ketika kamu menyelam dan telingamu terasa tertekan. Semakin dalam kamu turun, tekanan air maka semakin besar. Nah, prinsip tekanan inilah yang membuat benda tersebut di dalam air menerima gaya dorong ke atas. Nah, hubungan gaya apung dengan tenggelam, melayang, dan terapung. Gaya apung menentukan
apakah sebuah benda tenggelam, melayang, atau terapung? Nah, benda akan tenggelam jika gaya berat lebih besar dari gaya apung. Contohnya seperti batu. Nah, yang kedua, benda melayang. Benda melayang jika gaya berat sama dengan gaya apung. Contohnya ubur-ubur atau benda yang punya massa jenis mirip air. Nah, yang terakhir, benda terapung. Benda akan terapung jika gaya apung lebih besar daripada gaya berat. Contohnya seperti kayu, perahu, dan bola plastik. Selanjutnya, massa jenis dan gaya apung. Dalam konsep gaya apung sangat berkaitan dengan massa jenis. Jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, benda cenderung tenggelam. Akan tetapi, jika massa jenis benda lebih kecil, benda lebih mudah terapung. Contohnya perahu besar yang terbuat dari besi. Walaupun besi tenggelam, akan tetapi bentuk perahu dibuat berlubang atau berongga. Nah, sehingga massa jenis keseluruhan menjadi lebih kecil dari massa jenis air. Karena itu, perahu bisa mengapung, bukan tenggelam. Nah, contoh penerapan gaya apung dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada kapal dan perahu. Bisa mengapung di laut karena desainnya mengikuti prinsip gaya apung. Yang kedua, ada jaket pelampung. Membuat seseorang tetap terapung karena bahan di dalamnya memiliki massa jenis sangat kecil. Yang ketiga, ada balon udara. Balon udara dapat naik ke atas langit karena udara panas di dalamnya memiliki massa jenis lebih kecil daripada udara yang ada di luar. Yang terakhir ada hidrometer. Hidrometer adalah alat untuk mengukur massa jenis cairan yang bekerja dengan prinsip gaya apung. Nah, yang terakhir, jadi konsep gaya apung menjelaskan bahwa benda yang berada dalam air atau fluida akan mendapatkan dorongan ke atas karena perbedaan tekanan fluida. Besar gaya apung bergantung pada jumlah fluida yang dipindahkan oleh benda. Prinsip ini menentukan apakah benda tersebut akan tenggelam, melayang, atau terapung. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin keliru dalam penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Gaya ke atas ini disebut gaya apung dan sangat penting dalam berbagai teknologi dan peristiwa di sekitar kita. Contohnya, kapal laut mengapung. Kapal terbuat dari baja yang massanya besar, namun kapal tetap mengapung karena bentuk lambung kapal dibuat berongga sehingga memindahkan volume air yang besar. Akibatnya, gaya apung Archimedes lebih besar daripada berat kapal. Inilah alasan kapal cargo, kapal tanker, bahkan kapal pesiar bisa mengapung walaupun sangat besar. Kapal selam. Kapal selam memanfaatkan hukum Archimedes untuk naik atau turun. Untuk tenggelam, tangki balas diisi air, berat bertambah, gaya apung lebih kecil, kapal tenggelam. Untuk naik, air dikeluarkan dari tangki dan diganti udara. Massa berkurang, gaya apung lebih besar, kapal naik. Prinsip ini membuat kapal selam dapat mengatur kedalaman dengan presisi. Hidrometer. Hidrometer adalah alat untuk mengukur massa jenis cairan. Alat ini bekerja karena Archimedes. Di cairan yang rapat massanya besar, hidrometer mengapung lebih tinggi. Di cairan yang rapat massanya kecil, hidrometer tenggelam lebih dalam. Hidrometer banyak dipakai pada industri, minuman, laboratorium kimia, dan bengkel aki untuk mengecek kualitas
elektrolit, balon udara panas, dan helium. Hukum Archimedes tidak hanya dalam air, tetapi juga dalam udara. Balon udara bisa terangkat karena udara panas atau helium mempunyai massa jenis lebih kecil daripada udara sekitar. Akibatnya, balon mendapat gaya apung yang cukup besar untuk terangkat ke langit. Prinsip ini dimanfaatkan dalam balon udara wisata, balon cuaca, arsip, pelampung, dan life jacket. Pelampung dibuat dari bahan berongga atau berisi udara sehingga massa jenisnya jauh lebih kecil dibanding air. Saat dipakai, pelampung memberikan gaya apung yang cukup besar untuk membuat tubuh tetap berada di permukaan air. Ini sangat penting dalam keselamatan di kapal, kolam renang maupun olahraga air. Mengukur volume benda tidak beraturan. Hukum Archimedes digunakan untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Misalnya, caranya dengan memasukkan benda ke dalam gelas berisi air dan mengukur kenaikan permukaan air. Volume air yang naik sama dengan volume benda tersebut. Metode ini sering dipakai di laboratorium fisika. Hukum Archimedes bukan hanya teori, tetapi menjadi dasar dari banyak teknologi penting seperti kapal laut, kapal selam, alat ukur massa jenis, hingga pelampung keselamatan. Dengan memahami gaya apung, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena bagaimana benda bisa mengapung, melayang, atau tenggelam. Nah, kita masuk di 3 kondisi benda dalam keadaan zat cair. Ketika benda dimasukkan ke sebuah zat cair, ada 2 gaya yang sedang bekerja. Gaya berat menarik benda ke bawah dan gaya apung mendorong benda ke atas. Perbandingan kedua gaya itu menentukan apakah benda tenggelam, melayang, atau mengapung. Pertama, benda tenggelam. Benda tenggelam terjadi karena kondisi gaya berat lebih besar daripada gaya apung. Massa jenis berat lebih besar daripada massa jenis cairan. Apa yang terjadi? Cairan tidak kuat mendorong benda ke atas sehingga benda turun terus sampai menyentuh dasar. Contohnya, besi di air, batu di air, atau bola besi tenggelam dalam kolam. Gambaran mudah, bayangkan saja kamu menekan benda berat ke air tidak bisa menahan benda itu, jadi benda itu jatuh ke bawah. Yang kedua, benda mengapung. Kondisi itu terjadi karena gaya apung lebih besar daripada gaya berat. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis cairan. Apa yang terjadi? Zat cairan mendorong benda ke atas lebih kuat daripada gaya beratnya. Benda akan naik ke permukaan dan sebagian terendam, sebagian berada di atas permukaan. Contohnya itu, kayu mengapung di sungai, perahu atau kapal di laut, plastik mengapung di air. Gambaran mudah, benda ringan seperti gabus mudah terdorong di atas oleh air, jadi mengapung. Benda melayang terjadi karena kondisi gaya apung yang besar dengan gaya yang berat. Massa jenis cairan sama dengan massa jenis benda. Apa yang terjadi? Karena kedua gaya yang setimbang, benda tidak dapat naik, tidak dapat turun. Benda tetap berada di tengah-tengah cairan. Contohnya, telur yang melayang di air garam, tapi dalam kondisi tertentu. Benda hidup seperti ikan yang mengatur kantung renangnya hingga tetap di kedalaman yang sama. Balon udara di ketinggian tertentu. Gambaran mudahnya itu seolah-olah benda diam di tengah air, tidak bergerak, naik atau turun. Untuk ringkasan penjelasannya,
Kalau barangnya itu tenggelam, itu tandanya massa jenis lebih berat daripada massa cair dan posisinya berada di dasar. Kalau barangnya melayang, massa berat lebih sama dengan massa cair dan posisinya itu berada di tengah. Kalau mengapung, benda lebih ringan daripada massa cairan dan posisinya berada di permukaan. Nah, kesimpulannya, ketika keadaan benda dalam keadaan cair itu tergantung pada massa jenis benda, massa jenis cairan, besarnya gaya apung, dan besarnya berat benda. Perbedaan massa jenis adalah faktor utama yang menentukan apakah benda tenggelam, melayang, atau mengapung. Adapun fenomena di kehidupan nyata, kalau barang yang keadaan benda tenggelam, pasir tenggelam ketika dimasukkan ke dalam ember berisi air, paku dan sekrup masuk di dasar laut. Terus barang yang mengapung, kapal laut yang terbuat dari baja bisa mengapung karena memiliki rongga udara sehingga massa jenis rata-ratanya kecil. Orang yang bisa berenang dapat mengapung dengan mengisi paru-paru dengan udara. Benda melayang, ikan melayang di air agar tidak naik, tidak turun. Kapal selam yang mengatur volume air dalam tangki balas. Telur melayang ketika garam ditambahkan ke dalam air. Itu tandanya massa jenis air meningkat.